Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun kita berada. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-28. Pagi ini saya akan merayakan misa di dua gereja, Stasi Serdang 2 dan Stasi Desa Gajah. Bacaan atau sabda Allah hari ini berpesan kepada kita lebih kepada moralitas atau perbuatan atau tingkah laku, yakni bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak di hadapan banyak orang supaya kita tidak terkesan sombong atau tinggi hati, tetapi kita harus terus belajar menjadi orang yang humble, kata orang, atau menjadi orang yang rendah hati. Karena tujuan kita semata-mata adalah berbuat baik tanpa memandang siapa yang akan kita layani, siapa yang akan kita jumpai. Semuanya harus kita buat demi kebaikan, tanpa mengharapkan bahwa orang lain atau orang yang kita layani itu akan membalas jasa kita dengan harga atau jumlah yang sama. Selamat merayakan hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita di hari yang indah ini. Selamat merayakan hari Tuhan. Shalom, damai Tuhan, salam sejahtera. Halo Joshua. Halo Romo. Apa kabar Joshua? Baik Romo. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Tuhan. Di sini apa? Sawah aman? Kan banjir enggak? Banjir mau. Jadi rusak semua. Ada yang apa? Ada yang Sudah selamat. Ini sekarang bahasa apa? bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Wah. Ini aslinya.
dalam bacaan pertama tadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita dengarkan dari kitab Putra Sirak. Nah, ini bagus sekali ya. Apa dikatakan? Anakku, katanya, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Pertanyaannya, kenapa dikatakan kita melakukan pekerjaan dengan sopan? Apa maksudnya itu? Begini, sering terjadi kalau orang memiliki pekerjaan yang terkait dengan jabatan yang tinggi, jabatan yang sulit didapat. Nah, kerap kali mereka menjadi sulit didekati. Menjadi ada jarak dengan orang-orang lain. Mestinya semakin tinggi tugas dan jabatan kita dan mendatangkan banyak uang, mestinya semakin kita membuka tangan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu dong. Dia alati buka rejona dan bube jonokon. Dan bube jalangon idia pe. Karena dia sudah orang hebat. Jadi makanya dikatakan, mau pekerjaanmu hebat, mau pekerjaan kita biasa-biasa saja, lakukan dengan sopan. Sopan artinya ya biasa-biasa. Dilakukan dengan rendah hati, dilakukan dengan sukacita. Tidak lalu mengubah apa itu perilaku kita dengan orang lain. Maka akan sangat menarik nanti dalam bacaan Injil, kan? Apa yang terjadi tadi? Yesus datang ke rumah seorang pemimpin Farisi. Sengaja itu dikatakan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dan orang-orang Farisi untuk makan di situ. Ini juga aneh. Hari Sabat kok makan? Oh, setelah mereka ibadat baru makan. Ya. Nah, apa yang aneh di situ? Yang aneh ialah Yesus datang ke rumah pemimpin Farisi. Padahal kita tahu dalam Injil seringkali diceritakan, dikisahkan Yesus kurang disukai oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus seringkali menegur orang-orang Farisi. Karena orang Farisi ini, mereka itu agak munafik gitu ya. Supaya mereka nampaknya seorang yang baik, seorang pendoa, mereka katanya suka berdoa di pinggir jalan, mengenakan pakaian-pakaian apa itu jubah supaya mereka kelihatannya baik. Yesus juga pernah mengatakan, kalian adalah seperti kuburan. Dari luar nampak bagus, tapi di dalam busuk. Nah, ini yang aneh, ya kan? Walaupun Yesus sering menegur mereka dan marah kepada mereka, tapi Yesus datang ke rumahnya. Yesus menjumpai mereka. Walaupun menurut Yesus mereka adalah orang-orang yang berdosa, tapi Yesus datang dan makan dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus melihat apa yang terjadi. Di antara orang-orang yang hadir itu, rupanya dia melihat banyak orang berebutan duduk di tempat yang terhormat. Lalu Yesus menceritakan suatu perumpamaan. Apa perumpamaannya? Kalau kau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat. Siapa tahu di tempat itu sudah ada yang dipesan pemilik pesta. Nah, sebenarnya garis bawahnya intinya ialah Yesus mau mengajak kita supaya menjadi orang-orang yang rendah hati.
Kalau kita mampu menjadi orang yang rendah hati, maka seluruh pekerjaan kita, seluruh perbuatan kita lakukan bukan karena apa nanti kata orang. Tak jarang kita membantu supaya dikenal orang. Di gereja pun demikian. Suatu kali saya pernah lupa membacakan intensi misa. Ya kan? Habis misa, umat itu marah-marah. Pastor, kenapa enggak diumumkan tadi doa saya? Jadi, kenapa tak diumumkan? Persoalannya, kalau diumumkan, namanya akan didengarkan orang. Apalagi kalau disebut jumlahnya, gitu kan? Godang ni hamalaten nasida sekian rupiah. Bisa dah ada orang jarang di sana. Nah, jadi itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Jangan kita berbuat baik supaya jasa-jasa kita itu diingat, dikenang oleh orang lain. Maka dalam bacaan pertama, kembali ke situ dikatakan, hati yang arif, hati yang bijaksana, hati yang dapat mengendalikan diri, merenungkan amsal. Amsal itu apa? Kata-kata Tuhan. Jadi kita pun demikian. Kalau kita ingin mengendalikan diri, kalau kita ingin menjadi orang yang rendah hati, pertama-tama ialah kita harus merenungkan sabda Tuhan. Kita harus memperbanyak waktu kita membaca kitab suci supaya kita dapat mendengarkan Tuhan. Dan dengan demikian segala perbuatan kita, perjalanan hidup kita dikendalikan oleh siapa? Tuhan. Maka saudara-saudari, menurut hemat saya, sabda Tuhan hari ini sangat relevan, sangat cocok dengan hidup kita. Dalam keluarga, sebagai suami dan istri, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi dengan harapan nanti kalau anaknya sudah berhasil, pinomat, kan? Pinomat mat kirim. Enggak usahlah bermimpi sampai ke situ. Sekolahkan, setelah itu lepas lomomma buru. Manang neng muliho silahkan. Neng kerejo silahkan. Jangan dalam hati. Mudah-mudahan manon diingot pinomat gaji pertama dikirim. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Tapi marilah kita berbuat baik. Karena perbuatan baik kita itu dilihat oleh Tuhan. Maka dikatakan namamu tercatat di surga. Sebagai penutup khotbah ini, saya mau mengatakan atau menceritakan ini. Kalau kita mengikuti perayaan perkawinan, apakah itu misa perkawinan atau ibadat perkawinan, nanti dalam berkat penutup ada dikatakan demikian. Semoga kalian kepada pengantin itu memiliki hati yang rendah atau menjadi orang yang rendah hati dan menjadi orang yang dermawan. Tahu dermawan artinya? Tahu? Dermawan itu artinya suka menolong, berdonasi, suka membantu, menjadi donatur, suka menolong, suka memberi. Itu artinya dermawan. Jadi dikatakan semoga kalian menjadi rendah hati dan menjadi memiliki hati yang dermawan. Itu dibilang kepada pengantin. Lalu supaya kalian nanti disambut oleh mereka pada hari kebangkitan. Jadi kalau kita nanti mati, Bapak Ibu, yang menyambut kita bukan Tuhan Yesus, tapi siapa? Orang-orang yang pernah kita
bantu orang-orang miskin, orang-orang yang yatim piatu. Itu nanti yang menyambut kita. Disitulah mereka mengucapkan terima kasih. Tulang melate mada alani panguriban mi buh pasikolah geleki inna. Jadi bukan Yesus nanti yang datang menyambut kita, tapi siapa? Orang-orang miskin. Ai wari bar kumanguri pastoral pe suruh podo inakan. Itu pula kan. Apa suruh podo. Nah, bagus tu sehami. Pertolongan itu bukan dalam bentuk yang kelihatan saja. Contoh, kita sebagai jemaat Serdang 2. Gitu kan? Rupani, molong nama ate, ang namoding siya tonga-tongata, siya umaton. Lalu hita, rak mertangiang. Lalu kan, alay, anomma, ditiki ada nai. Kan itu? Ditiki ada nai ma. Mulai bayan perhangi pengumuman, roro hita noda, mabain pertanyaan padungoyon. Roro nasida, roh, alay, holak kelompok 2. Apakah yang diminta uang di situ? Gak ada uang diminta di situ. Apa yang diminta? Kehadiran. Hararot tado, na perlu di sini. Kalau kita datang, nah, yang kemalangan ini betapa senang, merasa, kami betul-betul ya satu iman, satu saudara dalam Tuhan Yesus. Bukan amplop itu yang penting buat mereka, tapi kehadiran kita mendoakan mereka. Jadi berarti bukan uang yang perlu kan, meskipun uang tetap perlu, tapi keterlibatan kita. Contoh, gak usah jauh-jauh, misalnya hari Minggu ini, Porhangir atau siapapun mengumumkan, besok kita masuk pukul 8:30 karena ada misa, ya kan? Roh lagi, roh aliran sudah. Gurang Arab pasti ada komentar. Bang saling tik-tik kon dari Minggu ini. Mengapa tidak diumumkan? Padahal minggu-minggu yang lalu sudah dinasihatkan oleh Tuhan Yesus, berjaga-jagalah karena kedatangannya tidak diberitahukan. Sekarang Tuhan Yesus datang pukul 8:30, datang. Jangan bilang kok nggak diumumkan. Pasti pastor setangkan di kan, lomo-lomo ini detong ini. Bukan pastor di sini, Tuhan. Macam manapun pastornya, kalau dia sudah di belakang altar, dia di situ sebagai apa? Bertindak atas nama Kristus. Dan mempersembahkan doa jemaat kepada Kristus. Hanya imam yang bisa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, itu yang saya katakan tadi. Keterlibatan, kehadiran sebagai satu saudara. Nah, tadi juga dikatakan di sini kan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Apa dikatakan lagi? Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya kapan katanya? Pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berarti itu mati behit haduan jalot tak balosna. Tang saunari. Unak saya terpai mahamu. Amang. Ruama gelekon. Mera dulu jauh pas sekolah ni. Manguli mai ibu tima permain. Ya mung. Sudah.